aku Revina Alfia Ferlianti dari kelas Akuntansi 5A Politeknik Negeri Madiun. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai konsep laba. Nah, tahu nggak sih apa itu laba? Laba atau juga disebut earning atau juga profit merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba menjadi indikator profitabilitas yang sangat penting bagi analis. Jadi, seorang analis harus menganalisis tentang laba karena dengan cara menganalisis laba kita bisa mengetahui tentang kinerja perusahaan. Utamanya informasi ini berguna bagi para investor. Ini berkaitan dengan analisis rasio laporan keuangan karena dengan melakukan analisis rasio laporan keuangan kita dapat mengetahui kinerja perusahaan. Ada beberapa analisis rasio laporan keuangan yang menggunakan informasi tentang laba, yaitu tingkat pengembalian investasi berupa tingkat pengembalian aset, return on asset, tingkat pengembalian ekuitas, return on common equity, dan pada beberapa analisis rasio laporan keuangan lainnya. Dalam konsep laba ini ada 2 poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep laba ekonomi dan yang kedua konsep laba akuntansi. Yuk langsung aja ke konsep laba yang pertama, konsep laba ekonomi. Laba ekonomi atau economic income biasanya ditentukan dengan cara arus kas ditambah dengan nilai sekarang dari prediksi arus kas masa depan. Khususnya direpresentasikan dengan perubahan nilai pasar aset usaha bersih. Laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Laba ekonomi adalah selisih antara pendapatan dan total biaya, termasuk biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit sendiri adalah biaya yang timbul karena aktivitas bisnis, seperti pembayaran kepada pemasok, pembelian bahan baku, maupun pembayaran sewa. Kemudian, biaya implisit adalah biaya yang muncul karena mengorbankan satu peluang. Contohnya, ketika perusahaan memiliki satu kendaraan dan kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan operasi, maka perusahaan kehilangan satu peluang untuk menyewakan kendaraan tersebut sehingga timbul biaya implisit. Laba ekonomi juga dikenal sebagai nilai arus kas yang dihasilkan atas semua biaya peluang lainnya. Selanjutnya adalah laba permanen. Laba permanen atau permanent income disebut juga dengan laba berkelanjutan, sustainable income atau laba yang berulang, recurring, merupakan rata-rata laba stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya dengan kondisi usaha masa sekarang. Laba permanen mencerminkan fokus jangka panjang. Laba permanen adalah rata-rata laba yang stabil diperkirakan perusahaan bisa peroleh sepanjang umurnya. Terakhir, dari konsep laba ekonomi adalah laba operasi. Laba operasi adalah laba yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan. Laba operasi merupakan konsep penting dalam penilaian kepentingan yang timbul dari tujuan keuangan perusahaan untuk memisahkan kegiatan operasi usaha dari kegiatan keuangan atau treasury. Kemudian konsep laba yang kedua adalah konsep laba akuntansi. Menurut PSAK nomor 46, paragraf 7, laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba akuntansi merupakan salah satu informasi dari banyak informasi yang digunakan oleh para investor untuk memperkirakan nilai suatu saham. Laba akuntansi atau laba dilaporkan accounting income or reported income ditentukan berdasarkan konsep akuntansi akrual. Meskipun laba akuntansi sangat merefleksikan
aspek laba ekonomi maupun laba permanen. Namun laba ini bukan merupakan pengukuran laba secara langsung seperti laba ekonomi maupun laba permanen. Konsep laba akuntansi kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengakuan pendapatan dan pengaitan beban, kemudian laba akuntansi dan laba ekonomi, serta komponen permanen, sementara, dan tidak relevan dengan nilai. Pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Tujuan utama akuntansi akrual adalah pengukuran laba. Dua proses utama dalam pengukuran laba adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan adalah awal pengukuran laba. Ada dua kondisi wajib di mana apabila hal tersebut terjadi maka akan diakui sebagai pendapatan. Yang pertama adalah telah atau dapat direalisasi, dan yang kedua telah dihasilkan. Untuk dapat memahami kondisi ini, untuk yang pertama telah atau dapat direalisasikan, pada gambar 1 di situ sudah mendapatkan kas sehingga pendapatan tersebut sudah dikatakan telah direalisasi. Sedangkan gambar yang kedua itu transaksi penjualan mobil di mana dilakukan secara kredit. Maka pendapatan tersebut menimbulkan piutang sehingga disebut akan atau dapat direalisasikan. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut. Contoh, perusahaan periklanan telah melakukan jasanya untuk mengiklankan perusahaan klien sehingga itu dapat diakui sebagai pendapatan oleh perusahaan pengiklanan. Ketika pendapatan telah diakui, maka biaya-biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut juga akan diakui untuk mendapatkan laba. Secara garis besar, yang paling membedakan laba akuntansi dengan laba ekonomi adalah dari segi kegunaan. Laba akuntansi digunakan dalam menyajikan laporan keuangan secara objektif dan andal. Sedangkan untuk laba ekonomi digunakan investor untuk menilai suatu investasi. Dalam laba akuntansi terdapat 3 komponen, yaitu komponen permanen, komponen sementara, dan tidak relevan dengan nilai. Untuk komponen yang pertama yaitu laba permanen, yang artinya ini sama seperti laba permanen di laba ekonomi. Sedangkan yang kedua komponen sementara, komponen laba akuntansi yang ini itu diharapkan untuk tidak berulang, jadi peristiwanya cuma satu kali aja. Sedangkan yang ketiga komponen yang tidak relevan dengan nilai. Nah, komponen ini itu terjadi karena adanya ketidaksempurnaan akuntansi atau celah. Terus komponen ini tidak memiliki dampak apapun terhadap nilai perusahaan. Cukup sekian materi tentang konsep laba yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga materi kali ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.